Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas MP4312 mata kuliah Kewirausahaan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil BMC dari bisnis kami, yaitu bisnis thrifting, dengan judul atau bisnis kami adalah area.trend. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke BMC yang pertama, yaitu Key Partner. Pada Key Partner kami memasukkan ruko, jasa pengiriman kurir, e-commerce, dan juga vendor. Untuk ruko, nantinya setelah 2 atau 3 tahun bisnis kami berjalan, tentunya kami akan menyediakan ruko sebagai sarana jual beli secara offline atau secara langsung kepada pelanggan-pelanggan kami, agar pelanggan kami dapat melihat langsung produk kami dan menilai serta melihat-lihat produk apa yang mereka inginkan dan seperti apa bentuk produknya yang disediakan oleh kami pada ruko tersebut. Selanjutnya ada jasa pengiriman kurir. Tentunya jasa pengiriman kurir sangatlah penting bagi kami untuk menggapai para pelanggan-pelanggan kami yang memang jauh ataupun tidak satu daerah atau satu kota dengan kami, sehingga kami bisa menggapai mereka melalui platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Sehingga jasa pengiriman kurir sangatlah penting agar produk kami sampai dan diterima oleh pelanggan kami secara online. Selanjutnya ada e-commerce. E-commerce ataupun marketplace yang kami gunakan untuk mencakup atau memperluas daerah perdagangan kami seperti daerah-daerah luar kota kami, agar mereka para pelanggan di luar daerah dapat membeli produk kami tanpa harus datang ke ruko atau secara langsung membeli secara offline. Jadi cukup menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Yang keempat ada vendor. Vendor tentu sangat penting sekali agar produk kami bisa dibuat dan juga produk kami dapat dipasarkan, karena kita memerlukan sumber daya ataupun produk yang kita butuhkan melalui vendor kita, karena disitulah awal mula dari produk yang kita buat ataupun produk yang diterima dari vendor tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan key activities. Key activities merupakan aktivitas yang dijalankan yang nantinya akan menjadi kunci keberhasilan dari area.trend. Aktivitas tersebut antara lain, yang pertama, pembelian barang ke supplier. Langkah awal yang area.trend lakukan adalah membeli barang ke supplier. Di sini, area.trend memilih supplier yang berkualitas. Yang kedua, pemilihan barang. Setelah membeli barang kepada supplier, area.trend memilih barang apa saja yang akan area.trend jual. Barang yang area.trend jual yaitu berupa pakaian yang terdiri dari kemeja retro, jaket, celana, sweater, skirt, dress vintage, dan cardigan. Tentunya, area.trend pun memilih barang dengan kualitas yang sangat bagus dan sesuai dengan tren masa kini. Yang ketiga, pemasaran barang. Setelah area.trend memilih barang, tentunya area.trend akan memasarkan barang kepada calon konsumen dengan menggunakan media sosial. Area.trend juga menjual barang tersebut melalui e-commerce. Yang keempat, pengemasan barang. Setelah memasarkan barang dan mendapatkan pesanan dari konsumen, maka area.trend mengemas barang yang akan dikirim dengan menggunakan paper bag. Paper bag ini merupakan salah satu keunggulan dari area.trend. Yang kelima, pengiriman barang. Langkah akhir yaitu melakukan pengiriman barang kepada konsumen. Dalam mengirim barang, area.trend bekerjasama dengan jasa pengiriman berupa JNE, JNT, Si Cepat, dan lain sebagainya. Yang pertama, saya akan menjelaskan customer relationship. Customer relationship dari area.trend antara lain, yang pertama, penjualan langsung, online atau outlet. Selain bisa mendatangi outlet area.trend yang berada di kota Solo, estimasi jangkauan market yang akan area.trend cakup adalah Pulau Jawa, yang mana banyak anak muda di Pulau Jawa. Area.trend juga akan mencakup jangkauan market yang lebih luas seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Dan untuk pelanggan yang tidak memiliki banyak waktu, bisa membeli produk area.trend di media sosial atau di akun yang kami sediakan. Yang kedua ada diskon.
area trend menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggannya dengan cara memberikan potongan harga atau penawaran khusus kepada pelanggan yang setia membeli produk area trend. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai customer segment. Customer segment dari area trend ini sendiri digolongkan menjadi 3, yaitu anak muda, yang kedua adalah kalangan remaja, serta yang ketiga adalah kalangan orang dewasa. Yang kami fokuskan kepada mereka yang tertarik dengan fashion trend yang kekinian. Nah, dari nama store kami saja pasti sudah sangat ketahuan. Nama store kami merupakan area trend. Nah, sudah sangat jelas bahwa kami menawarkan produk-produk yang mengikuti perkembangan tren fashion yang ada di masyarakat. Jadi, kami memastikan bahwa produk yang kita jual itu tidak akan ketinggalan zaman. Maka dari itu, kami area trend mengsegmentasikan produk yang kami jual itu kepada anak-anak muda, remaja, serta kalangan orang dewasa yang ingin mengikuti perkembangan dunia fashion dengan harga yang murah atau terjangkau. Selanjutnya ada key resort. Key resort dari area trend antara lain yang pertama, ruko penjualan. Pada tahun ketiga dari pemasukan yang ada akan digunakan untuk mengembangkan bisnis area trend karena yang lebih konvensional. Contohnya, dengan menyewa ruko sebagai tempat utama bisnis area trend dalam menarik pelanggan secara offline dan memberikan rasa nyaman saat pelanggan berbelanja. Yang kedua ada pakaian. Pakaian yang akan area trend jual ini adalah pakaian habis pakai atau pre-loved, dan juga pakaian yang memang tidak terjual habis di pasaran dengan kualitas yang masih bagus dan masih layak untuk digunakan. Pakaian yang area trend jual ini mulai dari pakaian langka hingga pakaian dengan brand terkenal. Yang ketiga ada kemasan produk. Untuk kemasan produk yang akan area trend gunakan yaitu paper bag. Paper bag ini merupakan keunggulan dari area trend. Yang keempat ada sumber daya manusia. Area trend memiliki sumber daya manusia untuk memproduksi, memasarkan, mengoperasikan, serta memanajemen keuangan di area trend. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai value proposition atau nilai manfaat produk, yang merupakan sebuah acuan yang mendorong konsumen untuk membeli produk yang kita jual atau kita tawarkan, atau dapat disebut juga suatu nilai yang dijanjikan oleh perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan jika mereka membeli produknya. Nah, area trend ini memiliki 3 poin value proposition. Yang pertama adalah kemasan produk. Pada poin ini, karena pengemasan produk itu merupakan hal yang penting, maka kami area trend menjanjikan bahwa ketika konsumen membeli produk yang area trend jual, mereka akan mendapatkan pengemasan yang maksimal. Apalagi untuk pengiriman jarak jauh, area trend memastikan bahwa produk yang customer beli itu tetap aman. Nah, tak hanya di store online saja, di store offline juga area trend memastikan bahwa ketika konsumen membeli produk yang area trend jual, tentunya kita memberikan pengemasan produk yang maksimal. Jadi, area trend memastikan bahwa konsumen puas dengan produk yang mereka beli, serta puas juga terhadap kemasan yang mereka dapatkan. Lalu, pada poin kedua, yaitu menerima pemesanan melalui e-commerce. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini pandemi COVID-19 itu masih terus berlangsung. Jadi pemerintah mengharuskan masyarakat untuk mengurangi berpergian. Nah, hal ini menyebabkan konsumen jadi terhambat dalam pembelian produk yang mereka inginkan. Maka dari itu, kami area trend mensiasati bahwa penjualan produk tak hanya melalui via offline store saja, tetapi area trend juga menjual produknya melalui online store, mulai dari Shopee, Bukalapak, Tokopedia, serta melalui akun sosial media yang area trend miliki. Nah, di poin terakhir ini merupakan good quality. Poin ini merupakan poin yang sangat-sangat penting karena area trend ingin konsumen yang membeli produk yang kami jual itu puas.
Maka dari itu, kami selalu berusaha menawarkan produk-produk yang good quality dan tentunya tidak ketinggalan zaman. Jadi, walaupun produk yang kita jual itu merupakan produk thrift, pre-love, atau barang bekas, namun Area Trend memastikan bahwa produk yang kita tawarkan itu masih layak. Nah, jadi sebelum kita menjual produk-produk tersebut, kami Area Trend melakukan sortir dahulu. Kita mengsortir produk-produk mana yang masih layak untuk dijual dan produk-produk mana yang sudah tidak layak dijual. Nah, setelah melakukan sortir, kita pasti tahu dong mana sih produk yang masih layak dan produk yang sudah tidak layak. Nah, lalu produk-produk yang masih layak tersebut kita lakukan pencucian. Jadi, kita pastikan bahwa produk yang kami jual itu tak hanya good quality, namun pastinya bersih dan tidak mengecewakan konsumen. Di sini saya akan membahas tentang channel. Channel atau saluran adalah bagaimana cara untuk bisa menyampaikan produk kepada khalayak ramai atau konsumen. Dan dalam pemilihan channel yang tepat juga dapat membawakan dampak yang sangat bermanfaat bagi penjualan tersebut. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama, social media dan e-commerce. Social media bisa diambil contoh seperti Instagram, Facebook untuk men-share penjualan produk dari toko area.trend ini. Dan selanjutnya adanya e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Juga membantu penjualan produk secara online dan mempermudah akses penjualan. Dan yang kedua ada iklan. Contohnya seperti Instastory yang isinya katalog penjualan yang dibuat secara kreatif agar menarik minat. Selanjutnya adanya pameran. Pameran ini lebih condong ke arah bazar-bazar pakaian yang diadakan di suatu tempat tertentu dan yang ramai pengunjungnya. Yang terakhir adanya mini ID card, seperti kartu identitas toko yang berisi nama toko, alamat, agar disebar dan dimudah dikenali oleh konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cost culture. Cost culture adalah komposisi biaya untuk mengoperasikan usaha, mewujudkan proposisi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Struktur biaya yang efisien menjadi kunci besar laba yang diperoleh pengusaha. Berikut ada beberapa poin diantaranya sewa ruko dan biaya operasional ruko yang nantinya akan menjadi salah satu pengeluaran terbesar dalam menjalankan usaha Area Trend. Selanjutnya biaya kuota internet. Biaya kuota internet untuk melayani konsumen yang memesan dengan cara online. Berikutnya biaya pembelian kepada supplier, merupakan pengeluaran untuk membeli stok yang akan dijual nantinya. Selanjutnya biaya pengemasan atau packaging, karena setiap pembelian oleh konsumen akan dikemas menggunakan kemasan yang baik dan menarik. Dan yang terakhir ada biaya pengiriman, yang mana kita akan menggunakan jasa pengiriman bagi konsumen yang memesan secara online. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang revenue stream. Dalam revenue stream BMC kami ada dua, yaitu penjualan produk dan juga investor. Tentu penjualan produk adalah profit utama kami untuk terus mengembangkan bisnis kami agar semakin maju dan semakin berkembang. Lalu juga dengan penjualan produk tersebut, kami juga mendapatkan profit untuk kehidupan kami masing-masing ataupun keuntungan yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Yang kedua juga ada investor. Tentunya kami juga menerima investor ataupun para donatur yang siap memberikan dana mereka untuk memajukan bisnis kami, tentunya juga dengan kesepakatan profit atau keuntungan berapa persen yang akan dibagi kepada kami dan juga para investor. Karena tanpa adanya investor mungkin juga kami akan sulit untuk terus tetap berkembang, karena dengan adanya investor mereka dapat mengeluarkan dana untuk mengembangkan bisnis kami lebih lanjut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.